Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies, Bapak Heru Prayogo MPD. Dan yang kami hormati pula dan kami banggakan teman-teman kelas B23. Sebelumnya perkenalkanlah saya Wahyuni Al-Zulfa akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat tentang kebudayaan Cirebon yang berkaitan dengan upacara Panjang Jimat. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan tentang latar belakang makalah yang saya buat. Salah satu bentuk kebudayaan nasional adalah sistem ritual upacara keagamaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Upacara Panjang Jimat di Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan salah satu bentuk kebudayaan lokal yang ikut memperkaya kebudayaan nasional Indonesia. Upacara Panjang Jimat sudah dilaksanakan sejak Keraton Kasepuhan didirikan dan terus berlangsung sampai sekarang. Panjang Jimat merupakan salah satu tradisi kuno yang masih dilakukan hingga saat ini. Pada proses pelaksanaan Panjang Jimat yang dilaksanakan pada puncak Maulid Nabi, telah banyak perubahan yang dilakukan demi penyesuaian antara tradisi lama dengan keadaan masyarakat yang melaksanakannya pada saat ini. Nah, perubahan sosial dan kebudayaan yang telah dan sedang terjadi di lingkungan Cirebon itu mempengaruhi situasi dan kondisi Keraton Kasepuhan. Perubahan sosial dan kebudayaan tersebut diantaranya telah mempengaruhi keseragaman tata cara hidup tradisional. Keraton sebagai institusi yang terlahir dari tradisi lama pun tidak luput dari pengaruh perubahan tersebut. Sebagai contoh, pada tradisi Panjang Jimat yang mengalami banyak perubahan dari dulu hingga saat ini. Nah, karena hal tersebut, maka ini saya merumuskan rumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian upacara Panjang Jimat? Selanjutnya untuk yang kedua, bagaimana pelaksanaan dan perubahan upacara Panjang Jimat? Sehingga tujuan dari makalah ini diperoleh untuk mengetahui pengertian upacara Panjang Jimat, dan yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan dan perubahan upacara Panjang Jimat. Nah, untuk pembahasannya ini saya akan membahas yang pertama terkait dengan upacara Panjang Jimat. Nah, di sini ada beberapa pengertian mengenai Panjang Jimat. Dari kata panjang, artinya terus-menerus diadakan, yakni 1 kali setahun. Jimat maksudnya dipuja-puja atau dipundi-pundi, dipusti-pusti di dalam memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Panjang Jimat itu merupakan sebuah piringan besar yang berbentuk elips atau bundar, terbuat dari kuningan atau porselin, dan Panjang Jimat bagi Cirebon mempunyai sejarah khusus, yakni salah satu benda pusaka Keraton Cirebon ialah merupakan sebuah pemberian dari Sang Hyang Bango ketika masa pengembangan dari Raden Walangsungsang, Pangeran Cakrabuana, di dalam rangka mencari agama Nabi, itu agama Islam. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ini di samping adalah gambar Panjang Jimat. Selanjutnya, upacara Panjang Jimat yang merupakan rentetan dari upacara Maulidan di Keraton Kasepuhan awalnya hanyalah sebuah upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat ritual-ritual khusus sebagai simbol untuk meneladani kerasulannya. Panjang Jimat adalah sebuah ritual tradisional yang rutin dan turun-temurun dilaksanakan di Keraton Cirebon, itu Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan, dan Kompleks Makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon. Tiap malam 12 Rabiul Awal atau Maulid, yang bertepatan dengan
hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pelaksanaan Panjang Jimat sendiri itu dilaksanakan di Keraton Kasepuhan Panjang Jimat diturunkan oleh petugas dan ahli agama di lingkungan kerabat Kesultanan Keraton Kasepuhan yang terdiri atas yang pertama itu diadakan susrana tahap diadakan di gedung atau bangsal dalam. Disinilah disajikan nasi rasul sebanyak 7 golongan. Untuk tiap-tiap golongan ditumpangkan atau ditempatkan di atas tasbih atau piring besar. Nah, selanjutnya di belakang bangsal dalam yang disajikan air mawar, kembang goyah, serbat boreh atau panem, dan hidangan tumpeng 4 pangsong atau ancek atau angsur yang berisi kue-kue dan tempat dongdang yang berisi makanan. Petugasnya adalah Nyi Kotif Agung, Nyi Kaum, dengan disaksikan oleh para ratu atau famili kesultanan. Dan yang terakhir di gedung bangsal Prabayaksa, yaitu sebelah utara bangsal dalam, dan di bangsal Pringgadani sebelah utara bangsal Prabayaksa diperuntukkan bagi para undangan. Di tengah ruangan dilowongkan untuk deretan upacara terus dari Jinem ke Sri Manganti. Nah, adapun urutan-urutan dan atribut yang digunakan dalam upacara Panjang Jimat ini antara lain yang pertama, beberapa lilin dipasang di atas standar. Dahulu pakai dlepak atau dian. Selanjutnya 2 buah manggaran, 2 buah nagan, dan 2 buah jantungan. Yang ketiga kembang goyak, kembang bentuk sumping 4 kaki. Kemudian yang keempat serbat 2 buah guci dan 2 buah botol bir tengahan. Yang kelima boreh atau parem. Yang keenam tumpeng. Yang ketujuh ancak sanggar atau panggung 4 buah yang keluar dari pintu bangsal Pringgondani. Yang terakhir 4 buah dongdang berisi masakan menyusul belakangan keluar pintu barat bangsal Pringgondani pula ke teras Jinem. Selanjutnya perubahan upacara Panjang Jimat. Secara umum, perubahan pelaksanaan Panjang Jimat tersebut bukan terletak pada struktur upacaranya, tapi dalam bentuk permukaannya. Perubahan penyelenggaraan dalam bentuk permukaannya itu banyak berubah dilakukan untuk mendukung program pemerintah yaitu pariwisata dan pembangunan. Sedangkan mengenai tujuan, kesakralan, struktur secara inten masih tetap terjaga. Prosesi upacara masih lengkap meskipun sedikit ada penyederhanaan. Nah, perubahan dalam pelaksanaan upacara Panjang Jimat saat ini terletak itu pada bentuk luarnya, yaitu untuk mendukung program pariwisata dan pembangunan. Seperti diketahui bahwa sebelum upacara dimulai dengan pesta rakyat menyongsong perayaan Panjang Jimat, yakni berupa keramaian untuk hiburan masyarakat yang berupa pasar malam dan para pedagang. Pekan raya atau pasar malam yang dipergunakan untuk kepentingan pariwisata dan pembangunan antara lain. Yang pertama sebagai arena rekreasi bagi masyarakat, misalnya sirkus, arena permainan anak-anak, panggung kesenian, musik, dan lain-lain. Yang kedua sebagai forum informasi dan komunikasi tentang kebijaksanaan yang dapat diperoleh dari eksposisi atau pameran dari instansi pemerintah. Dan yang terakhir sebagai sarana melestarikan kesenian kebudayaan daerah. Untuk itu disediakan panggung kesenian daerah, pentas kesenian daerah, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan, awal mula dari Maulid Nabi ini pertama kali oleh penguasa Bani Fatimah yang pertama menetap di Mesir, kemudian sampai ke Indonesia atas jasa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, khalifah dari dinasti Abbasiyah. Di Jawa, tradisi Maulid Nabi telah ada sejak zaman Wali Songo, sedangkan di Cirebon sendiri Maulid Nabi setelah Sultan Syarif Hidayatullah berkuasa. Proses dari Maulid Nabi ini sama seperti upacara lainnya. Dalam proses Maulid Nabi terdapat beberapa lilin yang dipasang di atas standar, manggaran, nagam, jantungan, tumpeng yang mendukung upacara Maulid Nabi.
Iya, demikian pemaparan dari saya terkait dengan kebudayaan Cirebon yang berkaitan dengan upacara Panjang Jimat. Sebelumnya mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.